Masyarakat ekonomi di sini bagus, kota ini hidup, ekonominya bagus, masyarakatnya senang, masyarakatnya bisa punya pendapatan yang bagus. Saya sudah senang, cukup sampai di situ. Tidak perlu saya mau tambah lagi apa yang saya mau cari di sini, karena saya tahu bahwa orang di sini adalah masyarakat yang sangat terbuka untuk semua orang. Tapi dengan keterbukaan itu ada hal-hal yang kurang perlu kita dorong dan kita bangun sama-sama. Makanya tujuan itu saya bilang ke Kak Markus, saya titip ke Kak Jimmy supaya mengingatkan kalau Kak Markus terpilih jadi bupati, tolong siapkan stadion buat PSB, saya mau bawa pulang main di dia. Karena apa? Satu catatan saya, waktu Pak Jokowi datang ke sini, saya kasih ingat teman-teman di Biak, tolong bilang Pak Jokowi, ini saya mau bawa PSBS naik ke Liga 1, jadi minta untuk renovasi kita ke stadion supaya saya mau main bola di Biak. Itu saja. Tapi tidak dilakukan. Tidak dilakukan itu. Bayangkan, cek di beberapa daerah-daerah lain, ketika presiden datang, mereka manfaatkan. Kita minta apa? Dikasih. Kita ini di Papua ini, termasuk bukan saya di Biak, hampir seluruh Papua. Kalau presiden datang ngomong depan enak-enak, semua baik-baik, setelah itu pulang baru kita tinggal duduk pikir masalah. Itu. Ketika kita pikir masalah, pecahkan sendiri saya tidak bisa. Padahal orang ada depan kita ini, yang harus kita bicara kasih tahu supaya dong jawab apa yang kita mau. Tidak pernah kita kasih tahu jujur. Itu yang selalu. Jadi mau pejabat ganti pejabat datang ke daerah, kalau tipenya sama untuk kita harus punya karakter. Dengan mereka hanya berhadapi memberikan servis pelayanan yang baik, tapi tidak pernah kita sampaikan maksud dan tujuan harapan masyarakat, tidak akan pernah terjadi apa yang kita mau di sini untuk pengembangan daerah ini ke depan. Jadi itu yang kedua. Saya hanya titipkan mereka ini, saya sudah ketemu dan saya sampaikan ya bahwa Pak Markus dan Pak Jimmy ini paslon yang mungkin terakhir memastikan diri untuk bisa dapat partai koalisi, untuk bisa maju. Ya. Tapi dengan tujuan satu, paling utama kita titip mereka ini adalah kita titip PSBS ini harus berkelanjutan dan jangka panjang. Tolong, itu. Karena apa? Hampir saya ke seluruh antero Papua, ya termasuk saya kemarin kampanye Gubernur Papua Barat Daya di Raja Ampat. Semua orang datang kampanye di situ hanya bangga pakai baju bola, itu. Mereka hanya bangga. Terus satu datang, Pak Mandina, saya dari Biak Barat, saya dari Biak Timur, saya dari Biak Utara. Saya bilang, sungguh mati, kamu nabi-nabi yang sudah terdampar di sini. Jadi artinya apa? Sekarang ini kebanggaan orang Papua ini salah satunya adalah olahraga. Itu. Dan saat ini kita ada di posisi itu. Dan kita yang bisa menjawab keraguan-keraguan masyarakat Papua terhadap cabang olahraga terkenal dan sangat digemari oleh seluruh masyarakat Papua bahkan Indonesia, ada PSBS. Dan tadi saya datang ke sini, saya baru selesaikan satu pemain kita yang akan dipanggil mengikuti TC Timnas U20 di Jepang, Obet Eropa akan mengikuti timnas. Itu. Nah, kita berharap mudah-mudahan bukan saja Kelly dan Obet, tapi anak-anak dari sini akan semakin banyak muncul di Timnas Indonesia, tapi juga bisa bermain keluar. Itu harapan dari kita untuk membangun sepak bola supaya anak-anak muda ini jangan tinggal kasihan hari-hari cuma ikut juga kumpul-kumpul mungkin di pangkalan ojek, kumpul di para Pinang, hanya jalan mungkin di depan hadis itu, jaga parkiran. Tapi mereka punya potensi-potensi yang ada ini, kita kelola dengan baik, kita berikan kesempatan buat mereka. Itu hari ini sepak bola ini sebagai lahan pekerjaan buat generasi muda ya. Ya kita harus buka seluas-luasnya. Itu. Kita buka seluas-luasnya supaya mereka punya kesempatan untuk bisa bermain secara profesional dan mendapatkan pekerjaan juga di bidang ini. Selain yang di daerah, pemerintah punya tanggung jawab untuk membangun. Karena membangun ini ibaratnya satu tubuh. Kepala juga harus berpikir, ya, tangan juga harus gerak, kaki pun juga harus melangkah. Tidak bisa sendiri. Nah itulah kita butuh Pak Jimmy dan Pak Markus ini sebagai satu sistem yang akan tergabung dalam satu kepemimpinan untuk membentuk atau menciptakan sistem itu bisa terbangun di Biak ini dengan dukungan dari seluruh lapisan masyarakat. Dan saya pikir saya datang ke sini hanya untuk bersama-sama dengan masyarakat memastikan bahwa mereka berdua terpilih di 27 November. Itu.
Dan di mana-mana saya sudah sampaikan bahwa arah pemerintahan hari ini berbeda dengan yang lalu. Ya. Jadi kalau mau supaya kita dukung pemerintahan yang berjalan, pilihlah pemimpin yang punya konektivitas dengan pusat dan daerah. Itu. Yes, jelas. Punya hubungan relasi, komunikasi antara pusat dan daerah. Maka itu di sini ada Gerindra, ada PAN, ada PKB. Tujuan apa? Supaya mereka memimpin, simbol itulah yang kita dukung mereka. Itu. Karena adalah representasi daripada partai-partai pemerintah yang berkuasa hari ini. Itu. Jadi saya pikir sama toh kayak yang lalu. Itu. Kita saudara dari partai A yang memimpin, pasti mereka juga ya diberikan kesempatan dan perhatian untuk dukungan program dan lain-lain. Nah, sekarang juga begitu. Sekarang Prabowo memimpin, saatnya Gerindra harus berkembang dan bertumbuh di mana-mana. Itu. Jadi tidak ada kata terlambat, tidak ada kata mengalah. Maju dan harus menangkan setiap pertandingan yang ada di daerah. Itu. Jadi apapun caranya, ya, apapun prosesnya, kita berharap melalui dukungan masyarakat, dukungan kita semua, Pak Bupati dan Pak Wakil Bupati akan terpilih di 27 November mendatang. Gitu. Saya pikir biak ini kalau mama dan bapak-bapak dorang serta saudara-saudara dorang sudah buang suara satu sama lain ke depan, pemilih di biak ini rasional, pasti tahu apa yang terbaik untuk daerah ini. Karena setiap pemimpin kita butuh perubahan. Perubahan itu kalau memang kita rasakan, kita lanjutkan. Tapi kalau memang perubahan kita rasa kurang, kita harus butuh penyegaran di dalam sistem pemerintahan untuk membangun daerah ini. Supaya apa? Supaya pikiran kita yang hari-hari stres dengan masalah itu bisa